Soal nomor 1. Dijumpai beberapa orang dari kelas binaan guru bimbingan dan konseling yang memiliki kebiasaan merokok di saat jam istirahat. Untuk mencegah agar kebiasaan ini tidak menjalar ke teman yang lain, maka tindakan yang tepat adalah A. Bimbingan lintas kelas. B. Bimbingan klasikal. C. Bimbingan kelompok. D. Konseling kelompok. Jawaban C. Bimbingan kelompok. Soal nomor 2. Guru bimbingan dan konseling merencanakan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi 45 peserta didik dan ingin mengidentifikasi apakah rendahnya prestasi belajar mereka ada kaitannya dengan tingkat motivasi belajarnya. Untuk menjawab masalah tersebut, kemungkinan terbaik rencana penelitian untuk menjawabnya adalah A. Deskriptif korelasional. B. Komparasi non-parametrik. C. Korelasi non-parametrik. D. Ex post facto. Jawaban yang benar A. Deskriptif korelasional. Soal nomor 3. Seorang konseli yang sedang menghadapi masalah pencurian uang dipanggil oleh guru BK atas laporan wali kelas. Konseli ini memohon kepada guru BK untuk tidak menceritakan masalahnya kepada siapapun. Untuk menjawab rahasia konseli ini, maka tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Memohon izin kepada konseli untuk memberitahu orang tuanya. B. Melakukan konseling agar konseli mengubah kebiasaan mencuri. C. Melaporkan kepada wali kelas bahwa telah dilakukan konseling. D. Menasihati konseli untuk tidak mencuri. Jawaban yang benar B. Melakukan konseling agar konseli mengubah kebiasaan mencuri. Soal nomor 4. Seorang peserta didik SMA kelas 10 memiliki tingkat kecerdasan berada pada kategori di atas rata-rata. Hasil tes, hasil belajar pada bidang eksakta dan sosial pada rata-rata kelas, sedangkan pada bidang bahasa di atas rata-rata kelas. Hasil tes kepribadian untuk dorongan prestasi rendah dan ketekunan cukup tinggi. Hasil asesmen ini menunjukkan bahwa peserta didik ini A. Pandai berbakat pada bidang bahasa namun prestasi belajar bahasa belum optimal. B. Pandai berbakat pada bidang sosial namun kurang tekun. C. Pandai berbakat pada bidang sosial namun dorongan untuk berprestasi rendah. D. Pandai berbakat pada bidang eksakta namun dorongan untuk berprestasi. Jawaban A. Pandai berbakat pada bidang bahasa namun prestasi belajar bahasa belum optimal. Soal nomor 5. Guru bimbingan dan konseling menunjukkan kondisi empati saat merespon konseli yang menyatakan, "Saya tak tahu, ia selalu menghindar. Saya jadi gila, Henny pulang tak berkata apa-apa, langsung putar TV. Jika saya coba tanya, ia memalingkan muka. Tak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa." Guru BK tersebut menyatakan sebagai berikut. A. Henny menghindarimu dan kamu tak tahu harus berbuat apa. B. Jangan dipikir, lama-lama juga Henny akan bicara kalau sudah bosan dengan marahnya. C. Saya kira sebaiknya kamu cari cara agar Henny mau bicara. D. Saya mengerti perasaanmu. Aku yakin ada yang salah padamu. Coba ingat-ingat. Jawaban D. Saya mengerti perasaanmu. Aku yakin ada yang salah padamu. Coba ingat-ingat. Soal nomor 6.
Seorang guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa dirinya mudah larut dalam perasaan sedih, sampai-sampai susah menahan tangis ketika membantu konseli yang mengalami kekerasan fisik dari orang tuanya. Guru bimbingan ini memiliki A. Perasaan rendah diri terkait keadaan fisik. B. Sistem nilai yang buruk tentang kekerasan fisik. C. Konsep diri yang buruk terkait keadaan fisik. D. Pengalaman masa lalu terkait kekerasan fisik. Jawaban yang benar D. Pengalaman masa lalu terkait kekerasan fisik. Soal nomor 7. Penyediaan modul-modul bimbingan yang bersifat latihan-latihan untuk peserta didik sangat tepat diprogramkan dalam pelayanan dasar bimbingan konseling. A. Pelayanan informasi. B. Bimbingan klasikal. C. Bimbingan kelompok. D. Pengumpulan data. Jawabannya A. Pelayanan informasi. Soal nomor 8. Konselor yang menggunakan berbagai alat tes dan non-tes untuk mengenali konseli secara mendalam menerapkan hakikat asesmen yaitu A. Kontinu dan kesinambungan. B. Dimensi kuantitatif perilaku individu. C. Bermanfaat bagi individu yang dibimbing. D. Integrasi antara alat tes dan jawabannya D. Integrasi antara alat tes dan non-tes. Soal nomor 9. Seorang guru BK mendapatkan catatan dari unit UKS bahwa seorang peserta didik sering meminta obat sakit kepala dan sakit perut. Setelah diberikan obat, rasa sakit sempat mereda. Namun beberapa hari kemudian akan peserta didik kembali ke UKS untuk meminta obat. Data kesehatan ini ditindaklanjuti oleh guru BK dengan layanan A. Konsultasi dengan wali kelas. B. Konsultasi dengan orang tua. C. Konseling individual. D. Referral ke ahli medis. Jawabannya C. Konseling individu. Soal nomor 10. Tindakan konselor yang tidak menunjukkan tanggung jawabnya terhadap penggunaan teknis dalam konseling adalah A. Mengadministrasikan sendiri tes psikologis kepada klien secara tepat. B. Memberikan orientasi yang tepat kepada klien alasan digunakan suatu tes psikologi. C. Mengintegrasikan hasil tes psikologis dengan informasi lainnya yang telah diperoleh. D. Menyampaikan hasil tes psikologis kepada sumber yang referal. D. Menyampaikan hasil tes psikologis kepada sumber referal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow.